Pernah tidak sih kamu naksir cewek yang auranya itu tenang banget? Yang kalau di keramaian dia lebih memilih di pojokan sambil mengamati, yang bicaranya tidak banyak tapi sekali ngomong rasanya dalam. Cewek yang kelihatannya nyaman banget di dunianya sendiri. Mungkin dengan buku, musik, atau pikirannya. Menarik, misterius, bikin penasaran, tapi sekaligus bikin kamu garuk-garuk kepala. Gimana cara mulainya? Mau disapa takut dianggap mengganggu dunianya. Mau diajak ngobrol panjang lebar, khawatir dia tidak nyaman, atau kamu kehabisan bahan. Mau didekati rasanya seperti mencoba mendekati kunang-kunang di malam hari. Indah tapi gampang sekali hilang kalau kita salah langkah. Kalau kamu pernah merasakan dilema ini kawan, kamu tidak sendirian. Banyak cowok yang merasakan hal yang sama. Nah, obrolan kita hari ini sebenarnya masih nyambung banget dengan pembahasan kita di video sebelumnya. Soal kebiasaan yang tanpa sadar bikin cewek kurang menghargai kita. Kenapa nyambung? Karena seringkali kita merasa tidak dihargai itu bukan melulu karena sikap kita yang keliru secara umum, tapi karena cara pendekatan kita yang tidak pas dengan tipe kepribadian cewek yang kita dekati. Terutama kalau target hatimu itu adalah seorang cewek introvert. Pendekatan yang berhasil untuk cewek ekstrovert yang energik bisa jadi malah bencana kalau diterapkan ke cewek introvert yang lebih menyukai ketenangan. Jadi, hari ini kita akan coba selami dunia cewek introvert. Memahami apa yang bikin mereka menarik, sekaligus bagaimana cara mendekati mereka dengan cara yang tepat, cara yang membuat mereka nyaman, dan akhirnya bisa melihatmu sebagai seseorang yang spesial. Sebelum kita bicara cara mendekati, mari kita pahami dulu, kenapa sih cewek introvert ini seringkali punya magnet tersendiri? Pertama, ada aura misteri. Karena mereka tidak banyak bicara atau mengumbar kehidupan pribadinya, mereka seringkali terlihat misterius. Kita jadi penasaran, apa ya yang ada di pikirannya? Bagaimana ya dunianya? Rasa penasaran ini adalah pemicu ketertarikan yang kuat. Kedua, mereka seringkali pendengar yang baik. Karena mereka lebih banyak menyerap daripada bicara, mereka cenderung menjadi pendengar yang penuh perhatian. Saat kamu bicara, mereka benar-benar mendengarkan, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Ini membuat kita merasa didengar dan dipahami. Ketiga, mereka biasanya punya kedalaman berpikir. Ketenangan mereka seringkali diiringi dengan dunia batin yang kaya. Obrolan dengan mereka bisa jadi lebih bermakna dan mendalam, tidak hanya sebatas permukaan. Keempat, mereka selektif. Energi sosial mereka terbatas. Jadi mereka sangat selektif dalam memilih dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Kalau seorang cewek introvert memilih untuk membuka diri dan menghabiskan waktu denganmu, itu terasa sangat spesial dan tulus, bukan sekedar basa-basi. Kelima, mereka memancarkan ketenangan. Di dunia yang serba cepat dan berisik ini, kehadiran mereka yang tenang bisa terasa sangat menyejukkan dan nyaman. Nah, sebelum menerapkan strategi pendekatan, penting banget untuk paham dulu dasar-dasar cara berpikir dan merasa seorang introvert. Ingat kawan, introvert itu bukan berarti pemalu, antisosial, atau sombong. Ini adalah tentang bagaimana mereka mendapatkan dan mengelola energi. Berbeda dengan ekstrovert yang energinya terisi ulang saat berinteraksi dengan banyak orang, introvert justru merasa energinya terkuras di keramaian dan butuh waktu menyendiri untuk mengisi baterai lagi. Jadi, jangan heran kalau setelah acara kumpul-kumpul, dia butuh waktu untuk menghilang sejenak. Mereka lebih menghargai 1 atau 2 percakapan mendalam daripada 10 obrolan ringan basa-basi. Mereka mendambakan koneksi yang otentik. Mereka cenderung berpikir dulu sebelum bicara. Mereka butuh waktu untuk memproses informasi dan merumuskan pendapat di dalam kepala mereka sebelum menyuarakannya. Jadi, keheningan dalam percakapan bukan berarti dia tidak tertarik. Mungkin dia sedang berpikir. Personal space, baik fisik maupun mental, sangat penting bagi mereka. Mereka butuh waktu untuk diri sendiri, untuk menekuni hobi, atau sekedar merenung tanpa gangguan. Lingkungan yang terlalu ramai, berisik,
atau penuh aktivitas bisa membuat mereka cepat lelah dan tidak nyaman. Mereka tidak mudah membuka diri pada orang baru. Kepercayaan dan kedekatan dibangun secara bertahap melalui konsistensi dan bukti ketulusan. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa mulai menyusun strategi pendekatan yang lebih tepat dan penuh empati. Strategi jitu mendekati cewek introvert tanpa membuatnya kabur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Gimana caranya mendekati kunang-kunang ini tanpa membuatnya terbang menjauh? Yang pertama, jadi pengamat yang baik, temukan pintu masuk yang tepat. Jangan langsung serbu dengan rentetan pertanyaan atau ajakan. Ambil waktu untuk mengamati dulu kawan. Apa yang biasanya dia lakukan? Buku apa yang sedang dia baca? Musik apa yang mungkin dia dengarkan lewat earphone-nya? Apakah ada kegiatan atau hobi tertentu yang terlihat dia tekuni? Cari petunjuk tentang minatnya. Cewek introvert seringkali punya passion yang mendalam pada hal-hal tertentu. Menemukan minat bersama ini adalah pintu masuk terbaik untuk memulai koneksi. Ini menunjukkan bahwa kamu perhatian dan punya dasar obrolan yang lebih dari sekedar basa-basi cuaca. 2. Awali dengan percakapan ringan tapi berisi, bukan basa-basi kosong. Setelah menemukan potensi minat bersama, mulailah percakapan. Tapi hindari pertanyaan standar yang membosankan seperti, lagi sibuk apa? Atau, rumahnya di mana? Cobalah pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan observasimu atau minat bersama tadi. Yang pertama, jadi pengamat yang baik, temukan pintu masuk yang tepat. Jangan langsung serbu dengan rentetan pertanyaan atau ajakan. Ambil waktu untuk mengamati dulu kawan. Apa yang biasanya dia lakukan? Buku apa yang sedang dia baca? Musik apa yang mungkin dia dengarkan lewat earphone-nya? Apakah ada kegiatan atau hobi tertentu yang terlihat dia tekuni? Cari petunjuk tentang minatnya. Cewek introvert seringkali punya passion yang mendalam pada hal-hal tertentu. Menemukan minat bersama ini adalah pintu masuk terbaik untuk memulai koneksi. Ini menunjukkan bahwa kamu perhatian dan punya dasar obrolan yang lebih dari sekedar basa-basi cuaca. 2. Awali dengan percakapan ringan tapi berisi, bukan basa-basi kosong. Setelah menemukan potensi minat bersama, mulailah percakapan. Tapi hindari pertanyaan standar yang membosankan seperti, lagi sibuk apa? Atau, rumahnya di mana? Cobalah pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan observasimu atau minat bersama tadi. Misalnya, aku lihat kamu lagi baca buku itu. Bagaimana menurutmu ceritanya? Atau, aku dengar sedikit musik dari earphone-mu. Sepertinya kita punya selera yang mirip ya. Buat obrolan terasa natural, tidak seperti interogasi. Fokus pada kualitas percakapan, bukan durasinya. Beberapa menit obrolan yang nyambung dan bermakna jauh lebih baik daripada 1 jam obrolan basa-basi yang melelahkan baginya. 3. Pilih medan perang yang tepat. Ciptakan suasana nyaman. Ingat, cewek introvert bisa merasa tidak nyaman atau energinya terkuras di lingkungan yang terlalu ramai atau kacau. Jadi, kalau mau mendekatinya, pilih waktu dan tempat yang tepat. Mungkin saat dia sedang sendirian di perpustakaan, saat suasana kafe sedang tenang, atau saat acara kumpul-kumpul tapi dia sedang berada di sudut yang lebih sepi. Hindari mendekatinya saat dia sedang dikelilingi banyak orang, atau di tengah pesta yang hingar-bingar. Kalau mau mengajaknya keluar, tawarkan aktivitas yang lebih tenang dan memungkinkan untuk ngobrol santai, seperti jalan-jalan di taman, mengunjungi toko buku atau museum, atau sekedar minum kopi di tempat yang tidak terlalu berisik. 4. Beri dia ruang untuk bernapas, jangan mengekangnya. Ini krusial banget kawan. Pahami kebutuhannya akan waktu menyendiri untuk mengisi ulang energi. Jangan tersinggung atau panik kalau dia tidak selalu membalas pesanmu dengan cepat, atau kalau dia kadang menolak ajakanmu karena ingin istirahat di rumah. Jangan membombardirnya dengan pesan atau telepon terus-menerus. Beri dia ruang. Tunjukkan bahwa kamu mengerti dan menghargai kebutuhannya itu. Sikapmu yang tidak posesif dan memberinya ruang justru akan membuatnya merasa aman dan nyaman di dekatmu. Dia akan tahu bahwa kamu tidak akan menguras energinya. 5.
Asah telingamu, jadilah pendengar yang juara. Introvert mungkin tidak banyak bicara, tapi sekali mereka menemukan orang yang tepat dan merasa nyaman, mereka bisa berbagi dunia batin mereka yang kaya. Nah, saat momen itu tiba, saat dia mulai membuka diri dan bercerita, tugasmu adalah menjadi pendengar terbaik. Simpan dulu ponselmu, tatap matanya, tapi jangan melotot, tunjukkan ketertarikan yang tulus. Jangan menyela, jangan buru-buru memberi solusi kecuali diminta. Cukup dengarkan, pahami, dan ajukan pertanyaan lanjutan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar menyimak dan ingin tahu lebih banyak. Merasa didengarkan adalah salah satu kunci utama untuk membuka hati seorang introvert. 6. Apa adanya saja, tunjukkan keaslian dirimu. Jangan mencoba menjadi orang lain hanya untuk membuatnya terkesan. Jangan pura-pura suka hal yang tidak kamu sukai, atau berpura-pura menjadi ekstrovert yang super gaul kalau memang itu bukan dirimu. Cewek introvert biasanya punya radar yang cukup peka terhadap ketidakaslian. Mereka lebih menghargai kejujuran dan keotentikan. Tunjukkan dirimu apa adanya dengan minat dan kepribadianmu yang asli. Tidak masalah jika kamu juga seorang introvert atau punya sisi tenang. Justru kesamaan frekuensi ini bisa jadi jembatan koneksi yang kuat. Yang penting, tunjukkan sisi terbaik dari dirimu yang asli itu. 7. Maraton, bukan sprint. Sabar dan konsisten adalah kunci. Membangun hubungan pertemanan apalagi potensi romantis dengan cewek introvert, itu seringkali butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan cewek ekstrovert. Mereka butuh waktu untuk mengamati, merasa aman, dan membangun kepercayaan. Jadi, jangan berharap hasil instan. Jangan mudah menyerah hanya karena responnya terasa lambat, atau dia belum sepenuhnya terbuka. Tunjukkan minatmu secara konsisten, tapi tidak memaksa. Biarkan semuanya mengalir secara alami, sesuai ritmenya. Kesabaranmu adalah bukti bahwa niatmu tulus dan kamu menghargai prosesnya. Anggap ini sebagai investasi jangka panjang untuk sebuah koneksi yang berkualitas. Kawan, kalau kamu saat ini sedang berusaha mendekati seorang cewek introvert, atau mungkin baru menyadari bahwa gebetanmu ternyata punya sisi introvert yang kuat, ketahuilah bahwa usahamu untuk belajar memahami ini sangatlah keren. Di dunia yang seringkali menuntut semua orang untuk tampil dan bersuara keras, kemauanmu untuk melambat, mengamati, dan mencoba memahami dunia yang lebih tenang ini adalah sebuah nilai plus yang besar. Itu menunjukkan kedewasaan dan kepekaanmu. Jangan pernah merasa usahamu sia-sia hanya karena progresnya terasa lambat. Mendekati cewek introvert itu memang punya tantangan tersendiri. Butuh kesabaran ekstra, butuh kepekaan lebih, butuh kemampuan untuk menghargai keheningan, sama seperti menghargai percakapan. Tapi kawan, seringkali di balik ketenangannya itu tersimpan kedalaman, kesetiaan, dan kehangatan yang luar biasa, yang hanya akan dia tunjukkan pada orang yang berhasil mendapatkan kepercayaannya. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan lihat proses pendekatan ini sebagai tugas berat atau permainan strategi yang rumit. Anggaplah ini sebagai sebuah seni. Seni memahami manusia dalam spektrumnya yang beragam. Seni membangun koneksi yang tulus dari hati ke hati. Seni menghargai keindahan dalam ketenangan. Ketika niatmu tulus dan caramu tepat, pintu hati yang tadinya tertutup rapat, itu bisa perlahan terbuka untukmu. Bagaimana pengalamanmu sendiri, kawan? Pernah punya cerita unik saat mendekati cewek introvert? Atau mungkin kamu sendiri seorang introvert dan punya tips tambahan buat teman-teman cowok di sini? Yuk, kita ramaikan kolom komentar dengan cerita dan diskusi yang membangun. Mari saling belajar dari pengalaman masing-masing. Kalau obrolan kita kali ini memberimu pencerahan atau setidaknya semangat baru, jangan lupa berikan tanda sukanya ya. Itu sangat membantu channel Jejak Pemikiran untuk terus berkembang. Dan kalau kamu ingin terus ikut dalam perjalanan kita memahami jejak-jejak pemikiran manusia, dinamika hubungan, dan pengembangan diri lainnya, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Akan selalu ada hal baru untuk kita pelajari bersama. Terima kasih,
sudah menyimak dengan sepenuh hati. Ingat, kesabaran dan ketulusan adalah kunci terbaik untuk membuka hati yang paling terjaga sekalipun. Sampai jumpa di jejak pemikiran berikutnya.